Apakah paruh waktu ke P3K itu perlu seleksi? Tidak perlu seleksi lagi. Ya. Bahkan NIP-nya sudah melekat, nanti tinggal diusulkan formasinya, maka dia langsung diangkat menjadi P3K. Jadi sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir, jangan juga terprovokasi seolah-olah ini akan merugikan dan sebagainya. Justru ini menguntungkan. Ketimbang mereka itu diberhentikan. Ya, harusnya kan diberhentikan. Karena kenapa harus diberhentikan? Anggaran nggak ada. Ya kan, formasi nggak ada. Halo sahabat belajar, video kali ini kita akan membahas P3K paruh waktu langsung menjadi P3K, tidak perlu seleksi lagi. Pemerintah telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB menetapkan yang pertama, Kepmenpan RB nomor 15 tahun 2025. Ini tentang kriteria pelamar tambahan. Tentunya yang terdaftar dalam pangkalan database BKN ya, sahabat belajar. Kemudian yang kedua, Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Ini tentang P3K paruh waktu. Jadi sudah ada payung hukumnya. Nanti P3K paruh waktu itu ada NIP, kemudian mengisi jabatan ASN. Kemudian yang ketiga, surat Menpan RB nomor B-239-M.SM.01.00/2025. Ini adalah penyelesaian pengadaan P3K. Surat ini berisikan penjelasan pengadaan P3K. Di dalamnya P3K paruh waktu menjadi P3K. Tentunya ada aturan-aturan ya sahabat belajar ya. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan melalui Menpan RB 3 regulasi. Yang semuanya ini terbit pada tahun 2025, Januari 2025. Regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Ada beberapa acuan atau pertimbangan untuk menyelesaikan tenaga honorer. Yang pertama, hindari PHK massal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sahabat belajar, pada pasal 5 dijelaskan bahwasanya ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi tidak ada tenaga honorer. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi sampai 3 tadi sahabat belajar regulasi yang dikeluarkan. Tentu ini adalah keseriusan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Artinya, nanti setelah menjadi P3K paruh waktu, gajinya tidak boleh berkurang, minimal sama sahabat belajar. Kemudian yang ketiga, hindari pembengkakan anggaran. Dan keempat, sesuai dengan regulasi yang ada. Sahabat belajar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda. Jika dilihat pasal 146, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dan dari total belanja APBD. Oleh karena itu, tidak bisa seluruhnya diangkat menjadi P3K maksudnya ya. Sehingga ada yang disebut P3K paruh waktu. Karena tidak boleh lagi ada honorer, sahabat belajar. Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pasal 66 menjelaskan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Hal ini sudah dibahas di channel Sahabat Belajar, jadi silakan dibuka di playlist untuk bagian-bagiannya telah dibahas.
Bapak Aba Subagja yang merupakan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB menjelaskan, P3K paruh waktu itu adalah jabatan untuk parkir untuk masa transisi. Setelah itu, seharusnya tidak ada lagi yang paruh waktu. Yang jadi pertanyaan, apakah P3K paruh waktu ke P3K perlu seleksi? Lebih lanjut, Bapak Aba Subagja menjelaskan, tidak perlu seleksi lagi karena NIP-nya sudah melekat. Tinggal diusulkan formasinya, maka langsung diangkat menjadi P3K. Jika instansi memiliki anggaran, maka instansi tersebut boleh mengangkat menjadi P3K. Hal ini telah dibahas di channel Sahabat Belajar yang thumbnailnya kelihatan di layar ya, Sahabat Belajar. Kemenpan RB tidak bisa memaksa semua Pemda untuk mengangkat seluruh honorer menjadi P3K. Karena keterbatasan anggaran di Pemda masing-masing. Sehingga jika hal tersebut dilakukan, pelayanan publik akan terganggu. Tadi telah dibahas Sahabat Belajar, itulah dia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pasal 146.